Nah, oke. Kita akan ngerti sih. Bu, suaranya belum dinyalakan. Suaranya Bu Istri, mic-nya belum dinyalakan tadi. Nah, Sudah ada. Sudah jelas ini? sudah jelas. Dengar enggak? Halo, dengar? Dengar, Bu. Dengar. Ya, kalau pakai HP kamu pakai di laptop, suaranya bisa pakai yang di HP. Nah, ya, yang kemarin ketika percobaan garam yang dikasih es batu yang dikasih garam dengan es batu yang tidak dikasih garam, mana yang lebih cepat mencair? Yang dikasih garam. Nah, terus suhunya bagaimana? Lebih Lebih hangat. Suhunya mana yang apa keduanya sama atau beda? Beda. Rehan, gimana hasil percobaannya yang kemarin? Halo, Mas Rehan. Iya, Bu. Coba disampaikan, dipresentasikan hasil percobaan yang kemarin gimana? Yang dikasih garam itu lebih cepat meleleh, Bu. Lebih cepat meleleh, terus? Iya. Kalau dinginnya itu hampir sama, tapi cuman lebih dingin yang nggak dikasih garam. Lebih dingin yang Nggak dikasih garam. nggak dikasih garam atau dikasih garam? Yang nggak, Bu, saya. Oh, yang enggak, Mas Rehan yang tidak dikasih garam. Bu, Mungkin ada yang lain, coba jadi mempresentasikan percobaannya. suaranya double, Bu. Iya, CC. Ini sudah takmur yang dia. Kalau istri pakai yang di ini nggak jelas, ini sebentar. Double enggak sekarang? Masih double. Masih menggembang-gembang. Putus-putus, Bu, putus-putus. Putus. Ya kalau pakai ini putus kalau pakai. Putus sekarang. Halo, jelas nggak? Nama jelas. Jelas, Bu, jelas. Agak jelas. Sudah ya? Ya. Pakai suaranya bisa pakai HP. Kalau di laptop suaramu yang nggak jelas untuk itu. Nah, karena coba tadi Mas Ryan percobaannya kalau yang pakai garam katanya airnya tidak lebih dingin dibandingkan yang pakai garam. Iya. Ya? Iya. Yang pakai garam yang tidak dingin atau lebih dingin tadi Mas Ryan? Agak enggak dingin yang pakai garam. Yang pakai garam bagaimana? Agak enggak dingin. Agak dingin. Iya. Berarti lebih dingin dibandingkan yang tidak. Atau Ya. yang tidak dingin dibandingkan yang dikasih garam. Yang dikasih garam itu agak enggak lebih dingin, Bu.
Lebih dingin mana dengan yang tidak? Lebih dingin yang tidak dikasih. Oh, Kalau lebih menurut dingin yang saya. tidak dikasih. Coba sekarang saya minta Mbak Mira. Mbak Mira percobaannya gimana kemarin? Halo Mbak Mira. Tak connect. Mbak Mira gimana percobaannya? Saya Bu, kalau yang dikasih garam itu sama kayak Rehan itu dinginnya itu lumayan gak dingin banget kayak yang dikasih garam. Lebih dingin mana gitu aja? Yang Lebih dikasih garam dingin atau tidak? gak dikasih garam. Yang dikasih garam? Yang gak dikasih garam Bu. Yang tidak dikasih garam. Ada dua yang tidak dikasih garam. Coba angkat tangan. Elora minta ACC. Oh, ya. Coba angkat tangan yang lebih dingin dikasih air garam siapa? Dari Saya. percobaannya. Saya seperti angkat tangan. Yang lebih dingin dikasih air garam siapa coba percobaannya yang kemarin? Patan gimana Patan? Mas Patan? Gimana? Kayak Rehan. Mbak Laras? Mbak Laras gimana? Lebih dingin? Lebih dingin yang dikasih garam, Bu. Lebih dingin dari garam. Mbak Lebih Ulan? dingin, Bu, yang dikasih garam. Lebih dingin kasih garam. Mas Kanino? Lebih dingin yang dikasih garam, Bu. Oke. Terus Mbak Valen? Mbak Valen gimana? Lebih dingin mana? Halo Mbak Valen. Yang dikasih garam Bu. Kasih garam. Terus Mbak Nadia. Ayo percobaannya yang kemarin. Lebih dingin mana? Halo Mbak Nadia. Yang nggak dikasih garam, Bu. Nggak dikasih garam. Nah, ternyata yang tidak dikasih garam lebih dingin itu lumayan banyak. Tapi juga yang dikasih garam lebih dingin juga lumayan 50-50. Nah, sekarang sebenarnya yang benar itu harusnya bagaimana? Yang dingin lebih dikasih garam atau yang tidak dikasih garam harusnya? Dingin dikasih garam. Dikasih Dingin yang tidak dikasih garam. Yang lebih dingin itu harusnya yang dikasih garam. Nah, dikasih garam ya. Kan kalau kalian kasih garam itu lebih cepat mencair kan? Iya. Iya. Lebih cepat mencair itu artinya apa? Garam itu sebagai apa? Zat Terlarut. es batu itu kan sebagai pelarut kan, air kan, hanya wujudnya padat, ya kan? Karena adanya zat terlarut, maka yang seharusnya dia suhunya 0 ketika memadat, ya kan? Ketika menjadi es batu, setelah ada zat terlarut di atasnya, maka dia menjadi larutan kan? Ya kan? Ya. Menjadi larutan. Kalau menjadi larutan berarti titik bekunya kalau ada zat terlarut apakah sama dengan air saja? Tidak. Tentunya butuh titik beku yang sama dengan air atau lebih rendah daripada air. Lebih rendah daripada air. Rendah. Karena itu ketika es batu kalian berikan garam, esnya mencair, tidak tetap membeku. Karena untuk bisa membeku kembali itu butuh suhu yang lebih rendah daripada 0, ya kan? Lebih rendah daripada 0. Nah, karena itu aplikasi dalam kehidupan sehari-hari biasanya digunakan aplikasi sifat koligatif ini campuran garam dengan es batu itu biasanya digunakan untuk membuat apa, Nana? Puter. Es puter. Sebagai pendinginnya es puter. Kalau hanya es batu saja, dia mencair, setelah itu suhunya rendah, suhunya lebih tinggi daripada suhu es batu. Tapi ketika dikasih garam, esnya mencair, tapi bukan berarti suhunya lebih tinggi daripada es batu. Justru suhunya bagaimana? Lebih
Apa? Rendah atau lebih tinggi? Halo? Kalau dikasih garam, dulunya bagaimana? Cairannya lebih rendah atau lebih tinggi? Lebih rendah. Lebih rendah. Lebih rendah karena itu campuran garam sama es batu biasanya digunakan dalam produksi es puter yang tradisional itu, ya, itu manfaatnya. Nah, karena suhunya lebih rendah, maka campuran garam sama es batu itu sebagai bentuk aplikasi dari sifat koligatif apa, Nana? Sifat koligatif kemarin kan ada 4, ada apa aja? Penurunan titik beku, Titik beku, terus penurunan tekanan uap, terus naikkan titik didih, naikkan titik didih. Yang satu lagi apa? munculnya tekanan osmotik. Tekanan osmosis. Ketika kita pertemuan pertama, kita membahas aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang kemarin proses orang yang tidak bisa tenggelam ketika berenang di air di laut mati, itu aplikasi dari apa? penurunan tekanan uap, Penurunan tekanan uap, uap. Kemudian pencampuran garam ke dalam es batu merupakan aplikasi apa dalam pembuatan es batu? penurunan titik beku, Penurunan titik beku. Kemudian kalau kenaikan titik didih contohnya apa? naikkan titik didih, Contohnya apa dalam kehidupan sehari-hari? Masak sop. Betul, bisa masak sop. Ketika kalian masak air saja sama air yang kalian ketika kalian masak air, kalian berikan zat terlarut apa aja, entah itu sayuran, entah itu garam, entah itu gula, maka dia akan mempunyai titik didih yang bagaimana dibandingkan dengan air? lebih tinggi, Lebih rendah atau sama? lebih tinggi, Lebih tinggi. Lebih tinggi. Karena itu aplikasinya dinamakan kenaikan titik didih. Kalau tekanan osmosis aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari itu apa, Nana? Infus. Untuk apa? Tekanan osmosis. cairan infus yang masuk ke Jadi transfusi tekanan memasukkan infus ke dalam tubuh. Jadi cairan infus itu harus mempunyai tekanan osmosis sama dengan tekanan osmosis yang ada di dalam tubuh kita, terutama tekanan osmosis darah. Makanya infus itu harus hipotonik, ya, sama, tidak boleh hiper. Kalau hiper nanti darah kita tidak bisa, tekanannya lebih tinggi daripada luar, nanti akan pembuluh darahnya akan bisa pecah, ya. Karena itu tekanan osmosisnya di saluran infus itu harus sama, atau istilahnya disebut hipotonik, ya. Itu untuk aplikasi yang dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita mau membahas fokus ke penurunan tekanan uap, ya, penurunan tekanan uap. Nah, untuk tekanan uap ini, ya, kalau misalnya ibu punya alkohol dalam 1 gelas 100 ml, kemudian saya taruh juga air dalam gelas yang berbeda 1 ml, 100 ml misalnya, ibu share dulu ini. Kelihatan anak-anak? Masih loading, Bu. Kelihatan enggak? sudah kelihatan. Tahu sudah. Kelihatan. Ini, coba. Kelihatan. Ini ada alkohol, ada air. Misalnya sama-sama 100 ml, ibu biarkan selama 1 jam. Kira-kira keduanya apakah tetap volumenya 100 ml? Beda. Nah, yang berkurang siapa kira-kira? Alkohol. Nah, kenapa? Sekarang alasannya kenapa kok alkohol itu berkurang dibandingkan dengan air? Titik menguapnya lebih cepat. Ya.
Dia lebih mudah menguap dibandingkan Air. 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 Sekarang pertanyaan lanjut, kenapa alkohol kok lebih mudah menguap dibandingkan air? Air. Karena gaya tariknya kecil, lemah. Coba siapa yang jawab tadi karena gaya tarik tadi siapa yang jawab? Mas siapa? Mas Dito. Saya, Bu. Kenapa kok alkohol lebih mudah menguap dibandingkan H2O? Karena gaya tarik antar molekulnya lebih lemah daripada air. Oke, bentar. Karena gaya tarik antar molekulnya lebih lemah daripada gaya tarik antar molekul apa yang bekerja pada alkohol? Masih ingat macam gaya antar molekul anak-anak? Ada berapa macam? Ada Coba disebutkan aja apa coba? Coba Mbak Ulan, gaya macam apa aja? dipol. Betul. Berlaku untuk molekul yang sifatnya apa? Dipol untuk molekul yang sifatnya apa? Yang lain dibantu? Coba. Dipol itu untuk molekul yang sifatnya apa, Rek? Polar atau non polar? Polar. Terus gaya apa lagi selain dipol? Ya? Dan Landan. Berlaku untuk molekul yang non polar. Ya. Kemudian apa lagi? Dipol sesaat dipol induksian. Untuk molekul yang polar sama non polar. Kemudian yang paling kuat apa? dipol. Ada satu lagi yang belum disebut. Apa? Air. Air ada ikatan apa di air? Hidrogen. Betul, ada ikatan hidrogen. Jadi gaya antar molekul itu ada 4. Gaya London untuk molekul non-polar, gaya dipol untuk molekul polar, dipol sesaat dipol induksian untuk 2 molekul yang berbeda, polar dan non-polar, dan ikatan hidrogen. Nah, yang perlu kalian ketahui, semua molekul baik polar atau non-polar itu punya gaya London. Jadi gaya London itu dimiliki oleh semua molekul. Ya. Hanya kalau molekul polar yang nampak itu adalah gaya dipol-dipolnya. Nah, sekarang pada alkohol dan H2O bekerja keduanya gaya apa, Nana? H2O yang hidrogen. 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 Terus alkohol gaya apa? Dipol sesaat. Dipol sesaat. Alkohol itu rumusnya apa sih? Alkohol? Gak ada yang tahu. C2H5OH. Tulis. Alkohol itu rumusnya C2H5OH. Nah, Ibu tanya, ikatan hidrogen itu ikatan yang terjadi antara H dengan siapa aja? COS. Oh ya, H dengan F, H dengan O, N. H2O itu antara H sama O. Jadi ada ikatan hidrogen. Kemudian di alkohol adakah ikatan hidrogen? Ada enggak? Tadi rumusnya alkohol apa? C2H5OH kan? Ada C2H5OH. Berarti ada OH-nya enggak? Ada hidrogennya enggak? Ada ikatan hidrogen. Ada antara O sama H. Ikatan hidrogen O sama H-nya berapa jumlahnya? 2. Di alkohol. 1 kan? 1. Oh, hanya. H2O itu ada H, ya kan? Ada O, kemudian ada OH. Ya. Nih, ikatan hidrogennya ada berapa? 2. Sebenarnya tidak 2.
hidrogen itu ada 4. Di sini kan ada pasangan elektron bebas. Ya. Di O ini ada 2 pasang elektron bebas kan? Nah, 2 pasang elektron bebas itu mampu membentuk ikatan hidrogen dengan molekul air yang lain. Nah, sehingga H2O itu punya 1 molekul air itu mampu punya 4 ikatan hidrogen. Nanti dibuka modulnya kelas 10. Nah, kalau di alkohol hanya punya 1 ikatan hidrogen. Sementara di air punya berapa ikatan hidrogen, anak-anak? 2. 4. Oh, Hidrogen ini ada pasangan elektron bebasnya. Benar. Di sini kan ada pasangan elektron bebas. Bisa. Ya, di O ini kan harusnya ada pasangan elektron bebas. Ya. Dua pasang. Nah, 2 pasang itu bisa digunakan untuk berikatan dengan molekul yang lain. Jadi ada 4 ikatan hidrogen. Karena H2O punya 4 ikatan hidrogen, sementara alkohol hanya 2, maka ikatan hidrogen pada H2O bagaimana? Lebih kuat. Sehingga H2O lebih sulit untuk menguap. Lebih sulit untuk apa? Menguap. Lebih sulit untuk menguap. Sementara alkohol lebih mudah. Nah, ini belum ada apa-apanya alkohol sama pelarut. Kita belum membahas penurunan tekanan uap. Masih membahas kemampuan untuk menguap. Kalau dia kemampuannya menguap mudah, berarti tekanan uapnya besar atau kecil, anak-anak? kecil. Kemampuan menguapnya mudah, menguap berarti tekanan uapnya besar atau kecil? Kecil. Kalau dia mudah Besar. menguap berarti tekanan uapnya Besar, Bu. Tekanan uapnya lambangnya P. Kalau penurunan tekanan uap nanti JKP. Nah, kenapa kok istilahnya penurunan tekanan uap? Sekarang ini, tabung 345. Ini larutan gula. Kalau larutan gula berarti komponennya apa, Nana? Ada gula, ada air, ya kan? Berarti air ini sudah dikasih gula, jadi larutan gula, ya kan? Air dikasih NaCl jadi larutan NaCl. Air dikasih cuka menjadi larutan cuka. Berarti di sini sudah ada zat terlarutnya. Nah, sekarang ini kalau nomor 2 air saja dibandingkan dengan ditambah air dikasih gula, dikasih garam, dikasih cuka, kira-kira yang paling mudah menguap siapa? Air saja. Air. Kenapa air lebih mudah menguap dibandingkan 3 yang lainnya? Karena ada Gaya tarik-menarik partikelnya yang di H2O lebih kecil. Lebih kecil, betul, lebih kecil. H2O kan hanya, gaya tarik-menarik kan hanya antara H sama O dalam H2O kan ya? Ya. Jadi gaya tarik-menarik kecil. Sementara pada larutan gula itu rumusnya, apa rumusan gula? C12, H22, O11. Ya. Di gula ini, ya, itu juga ada ikatan hidrogen. Nanti coba dicari rumus struktur gula. C12, H12, O11. Ini ada ikatan hidrogen. Nah, kalau di gula ini ada air, ada gula, maka gaya yang bekerja antara siapa aja? OH. Gaya molekul yang bekerja antara siapa aja? Bekerja antara siapa? Antara H dan U. H2O dengan H2O, ya kan? Air dengan air kan juga terjadi gaya tarik menarik kan ya? Terus selain dengan H2O dengan O dengan siapa aja? dengan gula. H2O dengan siapa? Kan ada zat terlarutnya. Zat terlarutnya siapa? H2O dengan Gula. dengan gula, betul. Dengan T12, H22,
C12, H22, O11. Terus dengan siapa lagi? Dengan siapa lagi? H2O dengan HO22 sudah, H2O dengan gula sudah, kemudian antara siapa dengan siapa lagi? Antara gula dengan gula terjadi gaya tarik menarik enggak? Iya. Ya, enggak. Nah, berarti antara gula dengan gula terjadi gaya tarik menarik juga. Jadi antara ini molekul gula dengan molekul gula juga terjadi gaya tarik menarik. Nah, jadi gaya tarik menariknya ada berapa macam ini? Tiga. Boleh argumen. H2O dengan H2O ada ikatan hidrogen. Kemudian H2O dengan gula juga ada ikatan hidrogen. Gula dengan gula juga ada ikatan hidrogen. Gaya antar molekulnya tiga interaksi. Dibandingkan ini tadi hanya H2O dengan H2O. Maka lebih kuat mana anak-anak? Lebih kuat gula kan? Ya. Lebih kuat larutan gula. Makanya ketika ditambah zat terlarut gula, dia akan lebih sulit untuk menguap. Karena sulit menguap, maka terjadilah penurunan tekanan uap. Istilahnya penurunan tekanan uap. Nah, gula itu elektrolit atau non elektrolit anak-anak? Non elektrolit. Nah, sekarang ini kalau di larutan NaCl, apa bedanya larutan gula sama NaCl? NaCl elektrolit. NaCl elektrolit. Kalau NaCl elektrolit dimasukkan ke dalam air, apa yang terjadi? Ionisasi. Ionisasi. Jadi apa anak-anak? Na plus Jadi Na plus sama apa? Cl min. Jadi berapa partikel? 2. Ada 2. Satu molekul jadi 2, ya kan? Jadi dua partikel ion. Nah, sekarang ini gaya yang bekerja apa aja di sini? Di tabung 3 ini. Antara siapa aja? Gaya yang bekerja. Coba. 3. Antara siapa dengan siapa aja coba? H2O. Ya. Hah? H2O. Ah, pintar bekerja. H2O dengan H2O ini ya sama. Terus H2O dengan siapa? Dengan NaCl. H2O dengan Na. cilik ya. H2O dengan Na plus, bukan Na saja ya. Jadi H2O dengan H2O. Kemudian H2O dengan Na plus, terus apa lagi? H2O dengan Cl min. H2O dengan Cl min. Terus dengan siapa lagi? HCl dengan Ini dengan Na plus. Kemudian H2OCl. H2O dengan Cl, ya kan? Cl min. Ya? Cl min. Kemudian masih mungkin kan ada daya tarik antara yang lain? Antara Na sama Cl mungkin kan terjadi gaya tarik menarik? Iya. Ya, terjadi berarti antara Na plus sama Cl min. Nah, antara Na plus sama Cl min itu terjadi gaya tarik apa? Ionik atau kovalen anak-anak? Ionik. Ya, ini Ion. Na plus itu ikatannya ionik ya. Gaya tarik ionik itu jauh lebih kuat daripada gaya tarik ikatan hidrogen. Ya. Jadi ini ada empat gaya tarik. Ya. H2O dengan H2O ikatan hidrogen, H2O dengan NaCl ionik sama hidrogen, H2O sama Cl min itu ionik sama hidrogen, NaCN plus sama Cl min adalah ikatan ionik. Nah, kalau dibandingkan dengan larutan gula tadi, gaya tariknya lebih banyak mana? Lebih kuat mana, Nana? Gaya tariknya lebih kuat yang mana? Larutan gula atau larutan NaCl?
Larutan NaCl. Alasannya apa? Banyak. Antar molekulnya lebih kuat, ya kan? Daya antar molekul yang bekerja banyak. Ikat antara H2O dengan H2O, antara ion Na sama H2O, antara ion Cl- sama H2O, dan antara ion Na sama Cl-. Nah, ini katanya adalah ini gaya tarik ion. Di sini adalah gaya tarik ionik. Gaya tarik ionik. Kalau yang atas, ini kalau di air ada ikatan hidrogen. Kalau ini ion hidrogen, ini ikatan ion hidrogen, jadi lebih banyak. Sehingga karena daya tariknya semakin kuat, maka kemampuan untuk menguap pelarutnya bagaimana? Semakin tinggi. Kecil. Kecil. Kemampuan menguapnya semakin kecil. Ya, nih. Nah, sekarang bagaimana dengan CH3COH kira-kira tidak Ibu jelaskan, coba siapa yang mau berpendapat dibandingkan dengan NaCl, kemampuan menguapnya lebih mudah mana atau lebih sulit yang mana? Bentar, Bu. Konsep berpikirnya sama dengan tadi. Ya. CH3COH itu termasuk tergolong senyawa apa? Ionik atau kovalen? Dia bisa mengion atau tidak? Kalau bisa mengion, dia elektrolit kuat atau lemah? Ya. Coba, NaCl kuat atau lemah, Nana? Lemah. NaCl kuat. Kuat. Kalau cuka? Lemah. Lemah. Kira-kira mana yang lebih kuat daya tariknya antara NaCl sama CH3COH? NaCl. NaCl. Nah, nanti diuraikan ya, pertanyaan di bawah ini dijawab. Ya, ada 5 pertanyaan ini dijawab. Ini sudah Ibu kasih contoh. Bekerja gaya tarik apa, kemudian ya, nanti ya, disimpulkan. Ya, ini gambaran untuk penurunan tekanan uap. Ya, jadi gaya yang bekerja pada CH3COH, gaya apa kerja tadi kira-kira coba? Antara apa dengan siapa? CH3COO sama Antara H2O dengan H2O, terus antara siapa lagi? dengan CH3COO min. H2O sama CH3COH ion jadi apa? CH3COO min sama H+. Selain itu ada molekul CH3COO min. Kan tidak sempurna kan realisasinya? Iya. Nah, jadi juga ada gaya tarik antara air sama molekul CH3COH juga. Selain dengan H+ sama CH3, tapi jumlah H+-nya lebih sedikit. Ya, tuh. Juga ada CH3 dengan CH3COH dengan CH3COH. Itu ya. Nanti disimpulkan penjelasannya. Nah, nih, dari sini ada yang ditanyakan? Dari penjelasan alkohol, H2O, fraksi mol, larutan gula sama NaCl termasuk CH3COH. Halo? Bisa dipahami? Bisa. Nanti 5 pertanyaan itu ya, menjawabnya itu ya disertai gaya antar molekul yang bekerja sehingga baru dihubungkan bagaimana penurunan tekanan uapnya. Oke? Ya. Ini pengantar. Nah, sekarang ke teorinya. Ibu share untuk materi yang LKS yang kedua di modul. Ini bisa Ibu tutup? Bisa. Nah, kelihatan anak-anak? Kelihatan. Ya. Ini waktunya tinggal sedikit. Nanti kalau lanjut enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ya. Ini ya, nih teorinya penurunan tekanan uap.
Coba dari tabel ini, coba perhatikan. Bagaimana hubungan suhu dengan tekanan uap? Makin tinggi suhu, makin besar tekanan Semakin tinggi suhu, tekanan uap semakin besar. besar. Oke, nah sekarang bagaimana dengan penurunan tekanan uap? Tadi sudah disampaikan bahwa penurunan tekanan uap itu tergantung dari zat terlarutnya atau solutnya. Apakah solutnya itu elektrolit atau non elektrolit? Ya, karena elektrolit dan non elektrolit itu menentukan jumlah partikel. Nah, sekarang perhatikan ini. Ya, penurunan tekanan